Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pendengar atau penonton di channelnya Bang atau Kak Baher. Nah, ini nih. Biasanya ini Kak Baher ini selalu tuh saya ngelihat di kontennya, selalu dia kena mewawancarai narasumber-narasumber. Nah, pada kesempatan ini giliran saya yang mewawancarai Bang Baher ini. Oke. Apa kabar Makasih Bang Kak. Baher? Sudah bergabung Sehat, sama alhamdulillah saya. sehat Kak Yan. Makasih nih Alhamdulillah. udah menyediakan waktunya. Sama-sama. Gimana? Masih di Jakarta sekarang nggak? Masih nggak bisa kemana-mana Mas Yan, masih di rumah aja ini. Oh, masih di rumah saja ya. Oke. Iya gitu. Jadi para pendengar, adapun tema hari ini kita akan ngulik Kang Baher ini. Nah, biasa dia suka ngulik orang-orang itu tuh. Dari berbagai macam narasumber, dari petani, ada kemarin petani yang sukses dan lain-lain. Nah, pada kesempatan ini saya ingin ngulik di Bang Baher ini tentang kecintaannya terhadap seni dan budaya. Nah, karena kalau kita lihat dialek daripada Bang Baher ini kontras sekali atau jelas sekali dengan dialeknya orang Sambas yang sangat-sangat cinta akan budayanya. Nah, maka dari itu saya pengen ngulik nih Bang Baher nih tentang budaya-budaya Sambas. Gimana Bang Baher? Nah, Siap, kita ikutin siap. perintah host aja ini. Oke. Oke, mungkin para pendengar atau penonton sudah tahu ya tentang Bang Baher ini, namanya juga sudah tahu. Nah, kita langsung saja ke poinnya. Bang Baher, kita sekarang ini ya dengan era globalisasi, teknologi yang semakin maju atau berkembang, ya tentu seni dan budaya ini juga bisa menimbrung di situ pastinya. Khususnya misalnya misal kita ada media sosial. Dengan ada media sosial mungkin budaya-budaya kita juga bisa terangkat di situ. Iya. Nah, pada ini menurut ini sekarang ini pandangan Bang Baher sendiri tentang budaya ini, mengapa Kang Baher suka atau senang jadi penikmat seni budaya? Nah, apalagi Bang Baher ini kan seperti krum Melayu Tolen ya dari Sambas nih. Nah, silakan Kang Baher. Oke, makasih Kak Yan atas pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. untuk kalau saya menyapa apa keluarga besar Sambas itu dengan insanak insanak kalian. Oh, Insanak ya. Insanak insanak atau saudara-saudara kita yang ada di Sambas, dari Semelagi sampai ke Temajuk, dari Sungai Batang sampai ke Aruk, itu adalah wilayah Kabupaten Sambas yang cukup luas. Jadi 4,26% kurang lebih wilayah Kalimantan Barat itu ada di Sambas begitu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Karian tadi, kenapa dan mengapa saya senang atau sebagai penikmat budaya dan seni. Karena saya melihat bahwa seni dan budaya ini kan timbul dari rasa cipta dan karsa manusia gitu loh. Nah, dan itu mempunyai nilai-nilai yang cukup bagus, cukup baik, yang dan mempunyai nilai-nilai filosofi dan cukup futuristik saya kira, untuk generasi yang akan datang, bahkan itu bisa bertahan ratusan bahkan ribuan tahun begitu. Artinya hal ini sangat menarik bahwa nenek datuk kita atau kakek-kakek kita atau buyut-buyut kita sudah meninggalkan jejak peradaban yang cukup bagus lewat seni dan budayanya. Jadi kita bisa mempelajari hal-hal yang masa lalu, untuk mengantisipasi hal-hal masa depan. Jadi yang baik bisa kita ambil untuk kita jadikan pelajaran tentunya. Nah, selain itu saya juga suka kenapa dengan dunia budaya dan seni itu seolah-olah menyatu dengan jiwa kita. Jadi menghidupkan hal-hal yang kita misalnya lagi
lagi suntuk, lagi sedih atau lagi bingung, lagi apa, kita bisa melihat misalnya tarian atau bisa melihat lukisan, bisa melihat apa museum-museum itu rasanya tenang gitu loh. Jiwa-jiwa ini bisa tenang. Kalau saya boleh mengatakan bahwa itu adalah dialog hati antara kita dengan seni. Jadi seni itu bisa menimbulkan interaksi yang antar manusia yang cukup bagus bagi orang-orang yang bisa memahami itu lebih lebih jauh gitu. Jadi saya begitu menikmatinya, begitu enak, begitu tenang ketika ketika melihat sesuatu yang berbau dengan budaya dan seni dan cukup apa ya, bisa membanggakan saya kira generasi-generasi hari ini besok dan akan datang tentang dunia seni dan budaya itu kalian. Iya. Berarti di sini kita lebih spesifik lagi. Untuk Kak Bambang ini lebih dominannya ke seni apa nih, Kak? Kalau saya nikmatin seni atau budaya itu lebih kepada apa ya? Pertama lukisan. Itu saya senang banget. Yang kedua adalah tarian atau upacara-upacara adat. Nah, itu saya senang sekali. Kemudian lagu-lagu daerah atau dialek-dialek daerah itu juga saya senang sekali. Kemudian saya pengagum museum atau peninggalan-peninggalan budaya-budaya masa lalu. Jadi kalau ke Jakarta, di Jakarta itu kalau saya punya waktu di weekend itu saya biasa ke Museum Galeri Nasional. Jadi di Jakarta itu di depan stasiun Gambir Karian ada Galeri Nasional. Jadi itu tempat pegiat seni terutama lukisan untuk memajang lukisannya. Jadi saya datang ke situ untuk melihat seni dan lukisan-lukisan. Kemudian di Jakarta juga punya tim Taman Ismail Marzuki, itu mempunyai tempat untuk memajang karya-karya seni baik lukisan maupun lagu-lagu daerah. Itu biasa ada event-event tertentu sebulan sekali atau 2 minggu sekali di tim itu kenapa apa yang suka atau saya nikmati dari seni itu kalian. Iya. Ngomong tentang Galeri Nasional nih, Kak, ya, di depan Gambir ya. Saya teringat ketika itu saya nginap di sana, Kak. Kan di atasnya itu ada galeri. Di bawah itu kan ada patung yang miring, itu masih ya, Kak, ya? Ada patung warna hijau kalau nggak salah tuh. Masih ya, Kak, ya. Masih. Oke, untuk para pemirsa juga yang menonton ini, saya juga nginap di Galeri Nasional itu berkat Kak Bambang, karena rekomendasi dia juga saya dapat mewakili daripada Kalimantan Barat untuk membawa seni ya, Kak, ya, seni tarian. Tarian Dayak. Waktu itu ya? Saya kemarin itu, Kak, ada ke 3 negara, Kak. Di mana di situ ada pertamanya di Thailand, keduanya itu di Myanmar, dan terakhir itu di Kunming, Cina. Nah, ini jasa Kak Bambang juga. Ya. Kurang lebih hampir 1 bulan lebih, Kak. Wah, mantap. Di 3 negara itu. Oke, alhamdulillah. Nah, ini jasa Kakak juga nih. Terima kasih, Kak Baher atau Bang Baher nih. Nah, siap. Maka dari situ saya ngambil kesimpulan Bang Baher ini suka akan kesenian. Karena apa? Dia tahu juga saya kemarin pernah menari, makanya ditunjuk lah. Nah, walaupun di situ ada tahap-tahap seleksi dikit ya, Kak, ya. Nah, tapi tidak kemungkinan karena berkat yang pertama Allah dulu lah gitu kan. Nah, ini menunjukkan Bang Baher ini sangat-sangat mengerti dengan seni. Jadi dia pengen menonjolkan seni ke luar dengan mutu saya. Alhamdulillah. Yo, ini Bang Baher sangat perhatian dengan budaya dan seni. Siap. Oke, selanjutnya kan dalam di sini Kakak ini kan berada di Jakarta dan juga sudah kemana-mana ya, Kak, ya. Atau disebutlah Kakak ini demen dengan traveling lah. Karena kalau di Kalimantan Barat juga Kakak ini demennya traveling kemana-mana nih, ke daerah-daerah gitu kan. Nah, terus apa sih, Kak, yang Kakak dapatkan dari traveling itu? Oke. Apakah Kakak di sini emang traveling itu emang mengincar daripada
pelajaran atau pembelajaran tentang seni-seni yang di daerah-daerah yang kakak kunjungi itu. Oke. Nah, kalau berkaitan dengan kenapa saya suka traveling atau jalan-jalan, salah satunya itu. Jadi itu adalah wujud kecintaan saya terhadap seni dan budaya. Jadi saya traveling itu tidak hanya sekedar jalan-jalan saja, tidak hanya sekedar melihat keindahan, tapi sekaligus melihat peradaban, kalau saya istilahkan. Jadi dengan jalan-jalan kita bisa melihat aktivitas masyarakat, kemudian hasil karya masyarakat yang kita kunjungi itu seperti apa, kemudian apa kerajinan-kerajinan yang ada di daerah tersebut seperti apa, dan itu adalah dialog dialog kebatinan antara penikmat seni seperti saya dengan hasil karya yang dihasilkan oleh orang-orang di daerah tersebut. Jadi saya di daerah-daerah itu tidak hanya dalam rangka menjalankan tugas atau memang untuk jalan-jalan. Jadi kalau lihat postingan saya banyak ke sana kemari itu salah satu juga karena tugas, yang kedua adalah karena memang murni traveling atau jalan-jalan. Jadi selesai tugas saya biasa extend 1 atau 2 hari untuk saya jalan-jalan, atau yang kedua saya punya waktu tersendiri untuk saya pergi jalan-jalan atau traveling begitu. Nah, wujud atas kecintaan saya atau seni dan budaya itu, saya selalu mengunjungi daerah-daerah atau tempat yang memiliki peninggalan-peninggalan budaya atau seni tersebut. Misalnya saya pernah ke Sumatera Barat, itu saya pergi ke museumnya Bung Hatta begitu, kemudian melihat pacu Jawi. Pacu Jawi itu seperti karapan sapi kalau di Madura itu. Nah, kemudian tapi ada perbedaannya antara karapan sapi dan pacu Jawi. Pacu Jawi di Sumatera Barat itu adalah lomba balapan sapi yang dilakukan di sawah. Dalam hal ini adalah tanahnya becek, gitu. Tapi kalau di Madura itu kan tanahnya kering ya, tidak becek dan tidak dilakukan di sawah. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa peradaban Sumatera Barat dan Jawa Timur khususnya Madura seperti ini. Nah, begitu juga ketika saya ke Sulawesi Tenggara, saya ke Kabupaten Bau-Bau, juga melihat upacara adat, kemudian mengunjungi keraton yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya di Bau-Bau. Nah, di Bau-Bau ini menarik bahwa keraton mereka itu punya benteng terpanjang di dunia. Benteng keraton ya, itu terpanjang di dunia, dan uniknya untuk merekatkan batu-batu pembuat benteng itu, konon kabarnya itu menggunakan putih telur begitu. Jadi direkatkan dengan putih telur. Itu kita percaya atau tidak, silakan aja datang ke sana begitu. Nah, saya ke Kepri Tanjung Pinang. Itu saya mengunjungi Pulau Penyengat. Pulau Penyengat itu adalah salah satu tempat peradaban Melayu yang cukup tinggi, dan di sana juga memiliki masjid, kemudian makam-makam para raja, kemudian juga punya rumah khas Melayu yang di sana di dalamnya diberikan silsilah kerajaan yang ada di Kepulauan Riau. Kemudian juga ada tempat baju Melayu khasnya Kepulauan Riau. Nah, begitu juga pada waktu saya ke Sumatera Utara, saya mengunjungi Istana Maimun di Kota Medan. Nah, di sini uniknya adalah mereka keraton atau kesultanan mereka itu masih dikelola oleh pihak keluarga. Tentu memerlukan biaya untuk pengelolaan kesultanan atau keraton tersebut. Nah, bagaimana mereka supaya keraton atau kesultanan tersebut terus terawat dan dikelola atau terus beroperasi begitu. Jadi mereka uniknya adalah menyediakan lapak atau tempat para UKM lokal, misalnya penjual kain khas Medan, atau juga mereka membuat tempat jualan pernak-pernik khas Kota Medan. Jadi di situ disediakan lapak, tapi terbatas, sehingga tetap menjaga kenyamanan dan keamanan para penikmat seni dan budaya tadi. Nah, kemudian mereka juga menyewakan baju-baju khas Melayu Medan. Jadi ketika misalnya Kak Rian mau berfoto dengan ala Melayu Medan, jadi Kak Rian bisa menyewa baju itu
misalnya dengan teman atau dengan pasangan ke sana, jadi bisa katakanlah prewed begitu loh, foto-foto kayak prewed begitu. Jadi bisa Oh, melakukan itu dan itu disewakan dan itu tidak mahal. Pada waktu itu saya ke sana, harga satu baju untuk foto saja itu hanya 10 sampai 15 ribu saja gitu loh. Dan itu cukup membantu ketika saya tanya pihak dari keraton atau pihak kesultanan di Istana Maimun, cukup membantu untuk operasional kesultanan atau kerajaan. Nah, saya kira ini bisa diterapkan di kesultanan, misalnya di Pontianak atau di Sambas atau Sintang yang mempunyai atau Sanggau juga yang mempunyai dan mempunyai masih ada keraton, seperti di Landak juga ada keratonnya, kemudian di mana lagi, Ketapang juga ada Tapang juga, keratonnya. ya. Nah, saya kira itu bisa diterapkan atau diambil contoh untuk supaya dunia seni atau budaya di kampung halaman kita masing-masing, terutama Sambas dan di daerah Karian Ketapang, bisa terus tumbuh dan hidup, jadi tidak terbengkalai begitu Karian. Ya. Gitu Kan di Karian. sini kakak sudah ke apa ya istilahnya keliling Indonesia lah ya kak ya, karena sudah mayoritas daripada pulau-pulau besar itu kakak sudah mengunjungi. Ya, alhamdulillah Kalau Karian. misalnya masalah Hmm. budaya ini kan kalau misalnya perbedaan pasti banyak kak ya, Ya. antara daerah satu, daerah masih daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Hmm. Sulawesi ataupun daerah Papua, Bali. Hmm. Dari semua itu kakak ada penamanya nggak kak kesamaan, ya kesamaan lah antara budaya daripada Sumatera, eh, Jawa terhadap daerah kita di sini di Kalimantan Barat pada khususnya. Hmm. Nah, kalau melihat persamaannya, kalau Sumatera itu kan di daerah pesisir ya, itu hampir sama budayanya dengan daerah kita Kalimantan Barat yang juga daerah pesisir, dan itu mayoritas dihuni atau ditempati oleh suku Melayu ya, dan Melayu Sumatera itu rata-rata hampir mirip, juga baju baju Sumatera Barat misalnya itu hampir mirip dengan baju adat di Sambas misalnya, begitu juga di Ketapang Ya. Melayunya. Nah, kemudian bicara dengan budaya, juga di Sumatera Utara itu ada Pulau Nias. Nah, Pulau Nias itu budayanya hampir mirip dengan budaya Dayak kalau di Kalimantan. Nah, itu hampir sama. Nah, kalau di Jawa, Jawa ini kan sudah terdiaspora ya kemana-mana, di seluruh Indonesia juga ada suku Jawa. Nah, tentu Ya. ketika orang Jawa berimigrasi atau bertransmigrasi ke Kalimantan begitu, mereka membawa budayanya. Nah, ini unik di Sambas juga ya, itu ada di daerah Subah, ada orang transmigrasi ya dari Jawa pada waktu itu, dan mereka membawa budayanya, misalnya ada reok, budaya reok. Nah, di Sambas juga ada reok ketika ada festival-festival tertentu, dan ini tentu menambah hasanah budaya dan seni yang ada di Kabupaten Sambas dan khususnya di Kalimantan Barat tentunya. Nah, saya kira itu Karian kalau ada menemukan persamaan-persamaannya. Ya. Yang jelas itu ya kak ya. Kalau misalnya daerah Sumatera emang identik dengan kita di sini ya. Hmm, Oh. betul, Oke, betul. selanjutnya kak. Eh, di sini menurut kakak bagaimanakah membangun kota atau daerah berbasis seni dan budaya, Pak? Nah, saya kira ini unik, Karian. Pertanyaan Karian ini sangat bagus. Jadi, dunia seni dan budaya ini kan dapat mengundang orang untuk datang ya, terutama bagi mereka yang penikmat seni dan budaya. Jadi pariwisata ini kan cukup luas ya, tidak hanya soal alam, tetapi budaya dan seni ini termasuk salah satu eh, destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Jadi jenis wisatanya ada jenis wisata budaya dan seni. Jadi kalau gunung, kemudian pantai itu kan wisata alam. Nah, saya kira untuk mendukung program pemerintah dan salah satu syarat untuk menaikkan PAD, saya kira terutama di daerah-daerah kita itu salah satunya adalah menggiatkan sektor pariwisata. Sektor pariwisata itu salah satunya adalah menghidupkan seni dan budaya yang ada di daerah-daerah, terutama di Kalimantan Barat, Sambas, dan di daerah Karian di Ketapang atau di daerah Kalbar secara umumnya. Nah, saya kira ini sangat potensial sekali untuk dikembangkan destinasi wisata dalam hal pembangunan kota. Misalnya begini,
saya contohkan di daerah saya ya, di Sambas Karian. Nah, Sambas itu kan terkenal dengan identitas lokalnya adalah sebagian besar adalah Melayu ya. Nah, dan ini tentu dunia-dunia Melayu atau dunia-dunia seni dan budaya di sana itu sangat bagus untuk dikembangkan. Misalnya membangun kota itu membuat landmark kota itu dengan berornamen budaya dan seni lokal. Misalnya kita membuat pintu gerbang perbatasan kota itu dengan landmark identitas lokal. Kemudian kita satu kecamatan itu bisa membuat boleh dikatakan tugu atau monumen identitas lokal kecamatan setempat begitu. Nah, kemudian lebih lanjut bisa juga suatu waktu satu desa itu membuat satu landmark desanya, seperti apa budaya tersebut, kemudian apa kesenian di daerah tersebut, itu bisa dijadikan landmark atau tugu untuk orang datang dan untuk berfoto gitu loh. Apalagi sekarang itu kan terutama anak-anak muda seperti saya, Kak Rian, dan teman-teman yang lainnya yang menonton ini, itu kan sangat antusias sekali ketika ada spot-spot foto yang menarik begitu loh, yang mengundang untuk orang berfoto atau mengundang orang untuk berselfie ria. Nah, itu walaupun hanya satu titik tunggu, tapi itu menarik, itu bisa mengundang orang datang loh. Bahkan saya punya pengalaman pada waktu saya ke Sumatera Barat, itu ada hanya sekedar tulisan sawah Solok itu letaknya di sawah jauh dari jangkauan transportasi, tapi karena niat kita untuk berfoto, kita rela untuk berjalan kaki, tidak pakai sepatu, tidak pakai apa, ke sawah itu kita hanya untuk foto saja gitu loh. Nah, habis itu kita pulang. Nah, itu kan sesuatu yang saya kira bisa dicontoh untuk di daerah-daerah begitu. Nah, berikutnya saya kira pembangunan kota itu juga tidak terlepas dari yang tadi Kak Rian singgung tentang teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini cukup membantu untuk pengembangan seni dan budaya yang ada di daerah-daerah. Sekarang kan kita tidak perlu promosi besar-besaran lagi, misalnya pakai pamflet, kemudian pakai TV dan sebagainya. Menggunakan channel YouTube seperti ini juga cukup membantu, kemudian menge-share-nya lewat media sosial seperti Facebook, kemudian Instagram dan sebagainya. Itu ada media promosi yang sangat efektif saya kira ketika untuk memasarkan atau menjual dalam tanda kutip seni dan budaya di daerah-daerah tersebut begitu loh. Nah, dan kota saya rasa harus dibangun dengan identitas lokal di daerah tersebut agar tidak kehilangan roh daerah tersebut, tidak kehilangan jiwanya dan tidak kehilangan identitasnya. Jadi ketika daerah itu berkembang atau maju, masyarakat setempat itu tetap dengan identitas, dengan budaya-budaya dan dengan seni-seninya. Apalagi sekarang itu kan dunia internasional atau dalam masa globalisasi sekarang, dunia tanpa batas begitu. Apalagi YouTube, kemudian Facebook dan lain sebagainya, itu bisa saja sebagai sarana infiltrasi budaya-budaya dari luar untuk mengurus budaya-budaya lokal. Nah, kalau di daerah saya Kak Rian, saya punya cita-cita ya, punya cita-cita untuk mengembangkan atau merevitalisasi. Kan di Sambas itu punya keraton ya atau kesultanan. Nah, saya kira harus segera direvitalisasi untuk mengundang orang dan uang datang untuk ke Sambas gitu loh, untuk berfoto-foto. Sambas itu kan punya peninggalan, punya kebesaran nama kesultanannya di Kalimantan Barat. Ketika orang mau ke Sambas itu salah satu destinasi adalah keraton atau kesultanan di Sambas. Keraton. Nah, saya kira itu patut untuk dikembangkan atau direvitalisasi kembali dengan nilai-nilai yang tetap mempertahankan budaya atau seninya. Nah, yang berikutnya saya kira kita juga harus merevitalisasi atau memugah makam-makam raja, kemudian makam-makam tokoh di daerah-daerah kita. Jadi sehingga generasi muda itu mengenal, Sultan ini adalah sultan yang dulu pernah
pernah menjabat sekian tahun, atau tokoh ini adalah tokoh yang pernah membesarkan di daerah kita. Jadi anak-anak muda itu tidak ketinggalan atau tidak kehilangan figur teladan di dalam membangun sebuah membangun daerahnya begitu. Jadi keunggulan-keunggulan lokal atau pahlawan-pahlawan lokal itu bisa kita mulai dari mengembangkan atau merevitalisasi kembali budaya-budaya yang selama ini kita pandang sebelah mata. Jadi pemerintah, terutama pemerintah daerah, punya tanggung jawab untuk merevitalisasi itu kembali. Begitu Kak Rian. Ya, mungkin saya mengambil apa ya, menambahkan juga Kak ya. Betul kata Kakak, emang di setiap keraton-keraton yang ada di Kalimantan Barat khususnya, itu betul harus direvitalisasi. Jadi adanya minat, minat ini kembali ke minat ya Kak ya, minat daripada orang-orang akan berkunjung. Nah, mungkin itu juga dari kata-kata bisa itu Kak, bisa apa ya, menjadi perlu diperhatikan juga yang untuk sekolah gitu kan Kak ya, untuk mengadakan apa, kunjungan dalam arti gini, mengenal sejarah, yaitu kita ke makam. Jadi kalau dengan saran Kakak tadi, dengan revitalisasi makam yang istilahnya angker ataupun serem bagi halayak ramai, dengan ada revitalisasi mungkin bisa menarik lagi Kak ya. Ya betul. Saya kira begitu Kak Rian. Ini adalah salah satu contoh yang tadi saya katakan, merevitalisasi tadi untuk menimbulkan minat dan bakat terutama generasi muda untuk terus belajar mengenal budaya-budaya lokal yang ada di daerah tersebut. Saya setuju dengan Kak Rian tadi bahwa kita dengan merevitalisasi makam atau kesultanan tadi atau tokoh-tokoh di daerah kita itu dapat dijadikan sarana edukasi ya Kak Rian ya, kepada generasi-generasi muda, misalnya anak sekolah SD atau SMP, untuk mempelajari kembali nilai-nilai lokal atau nilai-nilai perjuangan dari pahlawan daerah-daerah kita. Nah, berikutnya saya kira daerah juga harus membuat kalender event Kak Rian. Jadi misalnya di Sambas atau di Ketapang itu kita misalnya setahun sekali atau setahun 2 kali kita membuat kalender event festival, misalnya makanan apa, atau festival kilas balik sejarah pembangunan kota Sambas gitu oleh kerajaan. Jadi kalau Sambas itu kan berasal, kalau silsilah kerajaannya itu awal mulanya berasal dari Paluh, kemudian pindah ke di daerah Kota Bangun, setelah itu pindah lagi ke Kota Sambas. Nah, kilas balik ini itu bisa dibikin kalender event, misalnya setiap tahun sekali festival kilas balik perjalanan dari Kesultanan Sambas. Dan saya kira itu diadakan secara besar-besaran, tidak hanya seni, saya rasa makanan-makanan daerah juga akan terdampak ketika orang akan datang. Misalnya kalian datang ke Sambas, tentu ingin memakan atau mencoba masakan khas Sambas, bubuk pedas begitu kan. Nah, kemudian di Sambas juga punya air sepang. Air sepang itu seperti kayu manis yang dicelupin kalian, tapi warnanya pink ya, warna pink. Nah, itu khasiatnya juga cukup bagus. Kemudian di Sambas juga punya dodol tengkaru namanya. Nah, itu juga bisa event-event yang tadi, kalender event tadi, bisa mengundang orang datang sekaligus bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi pengembangan budaya dan seni saya kira mempunyai multi efek yang cukup beragam, mulai dari ekonomi, kemudian budaya, apalagi pendidikan, wisata dan sebagainya. Begitu Karian saya kira. Oh iya. Kita ngomong kembali ke dari Sambas Kak ya. Ini kan mungkin masih banyak yang belum tahu nih. Karena juga dari orang luar juga datang ke Sambas, itu akan datang kalau ada event namanya itu Saprahan kalau nggak salah Kak ya. Iya, Saprahan. Nah, bisa dijelaskan nggak konsep dari Saprahan itu seperti apa sih Kak? Oke, makasih Rian ya. Nah, Saprahan itu kan makan bersama-sama. Makan itu adalah filosofinya
kita kebersamaan, gotong royong. Eh, Makannya adalah membentuk lingkaran, gitu kan. Biasa terdiri dari 5-6 orang lingkaran itu, lauk pauknya ada 5 atau 6. Nah, kita makannya dengan makan pakai tangan. Jadi kalau kalau orang bilang makan Pancasila begitu. Jadi itu punya nilai-nilai Oh, filosofi juga. Nah, lingkaran itu kan menandakan bahwa kekeluargaan kita yang erat. Kemudian ketika kita ngobrol bersama, ketika kita makan, kita bisa berbagi. Kalian misalnya pengen ayam, oh, saya juga pengen ayam. Jadi kita bisa bagi dua gitu loh. Nah, banyak hal-hal yang menarik dari konsep saprahan ini. Nah, saprahan juga menandakan budaya gotong royong kalian. Jadi ketika kalian datang ke Sambas makan saprahan, itu nanti disajikan oleh pramusaji, atau kalau orang Sambas bilang itu tukang surung. Tukang surung itu yang nanti membawa nampan berisi makanan tadi, 5 atau 6 jenis makanan, menyiapkan kepada para tamu yang sudah duduk bersila. Kemudian makanan itu disajikan, orang-orang yang berkumpul tadi langsung membentuk lingkaran yang terdiri dari 5-6 orang tadi. Nah, itu budaya saprahan yang ada di Sambas kalian. berarti penuh dengan makna Kak ya, Ya, daripada penuh acara tersebut. penuh dengan makna dan nilai-nilai filosofi, dan saya kira Nekwan atau Nedatik kita sudah menciptakan itu jauh sebelum, bahkan sebelum negara ini hadir, budaya-budaya itu sudah tercipta. Jadi saya kira sangat rugi jika kita menghilangkan atau budaya itu hilang dengan gempuran budaya-budaya yang berasal dari luar. Saya kira kalian dan saya dan anak-anak muda lainnya wajib menjaga budaya-budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Saya kira itu kalian. Iya. Oke, Kak Bambang atau Bang Her. Iya. Terima kasih atas waktunya. Demikianlah sedikit daripada bincang-bincang kita ini. Kalau mau diteruskan pasti panjang. Panjang kalian, Apalagi panjang. apalagi tentang budaya ini tidak akan habis-habisnya. Betul. Ini saya ceritakan tentang budaya dan seni Sambas ini hanya sedikit saja dari bagian besar gitu. Jadi tadi juga Kakak sudah menyampaikan harapan Kakak terhadap generasi penerus untuk selalu menjaga daripada budaya yang ada. Oke Kak, mungkin itu saja yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf untuk hari ini Bang Her yang diulik-ulik. Nah, Siap, saya senang sampai sekali jumpa ya. nanti. Kalau Iya Kak? kalian ada waktu lagi nanti bisa kita sambung dengan tema yang berbeda kalian. Iya, pasti itu Kak. Dengan apalagi sekarang ini banyak dengan adanya sistem sekarang ada Zoom. Ini Ya, betul. makin membuka wawasan kita dan dapat mengundang narasumber yang kalau misalnya secara fisik kita undang mungkin beliau sibuk. Tapi dengan adanya Zoom ini ada ruang waktu, beliau dapat menyisihkan waktunya. Ya. Ya. Begitu saja para penonton yang ganteng yang cantik. Nah, mungkin ada pepatah atau apakah dari pakai bahasa Sambas Kak? Menggunakan bahasa Sambas Kak Kalau bahasa Sambas untuk itu, menutup. oke, makasih kalian. Jadi kalau filosofi atau bahasa Sambas ini mempunyai banyak sekali, namun pesan Datuk kita itu kalau kan bahasa Sambas ini hampir mirip dengan bahasa Indonesia kalian. Nah, hormat tentu ketika budaya gotong royong itu sangat kental di Sambas. Ini saya kasih contoh terakhir ya. Di Sambas itu sebelum hari pernikahan itu kan ada digelar dari hari Sabtu dan Minggu. Nah, Sabtu dan Minggu itu, hari Sabtu adalah hari bergotong royong. Setelah bergotong royong, hari Minggu adalah hari menikmatinya. Jadi makan secara besar-besaran, makan ayam, makan sapi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah nilai-nilai gotong royong yang ada di Sambas. Jadi saya kira pesan untuk generasi muda, khususnya generasi-generasi yang ada di Sambas,
terus kita lestarikan budaya Sambas, terutama budaya gotong royong, misalnya mendirikan tarup, belale dan lain sebagainya. Ini harus tetap kita pertahankan dan lestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Begitu Karyan. Iya, mantap. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, Kan iya. seperti begitu ya, Kak ya. Ya, Oke, mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Kak.